Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi panik. RAPBN tahun anggaran 2022 alokasi belanja subsidi direncanakan sebesar Rp206,96 triliun, terdiri atas subsidi energi sebesar Rp134,03 triliun dan subsidi non-energi Rp72,94 triliun. Jumlah alokasi tersebut lebih rendah 16,7% apabila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2021 di mana sebesar Rp248,56 triliun. Harga minyak melompat ke angka $120 Amerika Serikat per barel. Nilai tukar rupiah sudah bergerak pada angka Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Ini bukan hanya mengubah angka-angka yang ditetapkan dalam APBN, tetapi akan berdampak rakyat yang sudah sulit akan semakin terjepit. Pertahanan membela diri gaya jadul selalu menyampaikan bahwa data per hari ini secara ekonomi justru Indonesia jauh lebih bagus dibandingkan banyak negara lainnya. Adalah cara membela diri yang sudah lapuk dalam kondisi negara berpotensi terjadi krisis ekonomi. Dengan realitas pemerintah tidak mungkin mengurangi belanja rutin, bahkan pasti makin besar. Di sisi lain, ugal-ugalan belanja IKN dan infrastruktur berbasis besar pasak daripada tiang. Diingatkan tetap bandel, akan mempercepat kondisi ekonomi mencari carut-marut, ini sangat berbahaya. Fakta data APBN kita mencatat adanya kenaikan utang Indonesia pada tahun 2022 yang menembus angka Rp7.000 triliun. Hingga 28 Februari 2022, utang Indonesia tercatat telah mencapai Rp7.014,58 triliun. Naik signifikan jika dibandingkan dengan utang Indonesia per Januari 2022, yakni Rp6.919,15 triliun. Kenaikan utang tersebut cukup signifikan dengan penambahan Rp95,43 triliun per bulannya. Bahkan kenaikan utang Indonesia menjadi rekor baru lantaran tembus di atas Rp7.000 triliun. Tahun 2022 ini pemerintah harus memenuhi pembayaran bunga utang dalam APBN 2022 sebesar Rp405,9 triliun dengan total utang pemerintah dan BUMN kalau di total jumlahnya mencapai hampir Rp9.000 triliun. Beban utang tersebut pasti akan berdampak pada keseimbangan ekonomi makro. Angka kemiskinan berdasarkan Badan Statistik atau BPS, rata-rata garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 sebesar Rp505.469 per kapita per bulan. Patokan angka tersebut artinya jika pengeluaran per bulan di bawah angka tersebut masuk kategori miskin. Apa bisa dibeli dengan uang Rp505.000 untuk belanja sebulannya? Angka BPS mencatat sejumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang. Hitungan dalam angka jumlah kemiskinan tentu akan naik 2 kali lipat jika standar miskin pendapatannya dibuat Rp1 juta per bulan. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 8,4 juta penduduk. Ini pun masih perlu dikritisi karena realitanya di lapangan bisa jauh lebih besar dari itu. Belum lama terdengar Bloomberg bernyanyi indah dengan merilis 15 negara yang berpotensi masuk jurang resesi adalah Indonesia. Banyak masalah yang melanda negeri ini di bawah kepemimpinan Jokowi akibat mengelola negara asal-asalan, dari soal utang, harga-harga kebutuhan hidup yang meroket, korupsi yang kian parah, ketidakadilan, resesi ekonomi, hukum yang pincang, dan masih banyak lagi. Tiba waktunya rezim Jokowi mulai khawatir dan panik. Rakyat Indonesia akan mengimpor pola perubahan di Sri Lanka untuk kemudian diterapkan di Indonesia. Ketakutan pemerintah bukan dengan cara-cara rasional kembali akan menipu, dengan cara akan rentalan jasa para ahli ekonomi dan aktivis pergerakan untuk menjelaskan bahwa Indonesia masih dalam kondisi yang normal. Sekalipun kondisi real sudah babak belur di bidang ekonomi. Untuk mengendalikan agar rakyat tidak marah dan terinspirasi gerakan perlawanan di Sri Lanka. Keadaan semakin kacau dalam kondisi sulit rezim, tetap dikendalikan, dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis banci yang merupakan persekongkolan antara seperti konspirasi para taipan, korporatokrasi, penghancur lingkungan alam dan sosial, 9 barongsai, oligarki, gorila betina merah dan neokolonialisme. Mereka bersekongkol untuk berkuasa secara absolut bagi kehancuran bangsa dan NKRI. Lebih parah lagi, ketika tekanan politik terhadap Jokowi menguat akibat resesi ekonomi, kenaikan harga komoditas dan lain-lain, LBP atas perintah Presiden malah ngawur memainkan jurus COVID.
Polisi memainkan jurus teroris, jurus PKI dan Islamofobia, dan jurus khilafah. Ditulis oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih.